Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sowan ke salah satu pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Beliau adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau pakar di bidang fikih dan usul fikih. Kita akan ngobrolin tentang terminologi ulama yang selama ini ya seringkali kita dengar ya, terutama di kalangan pesantren, di kalangan masyarakat muslim, juga biasanya mengemuka ketika isu-isu politik 5 tahunan nih. Lah, beliau ini yang nanti saya wawancarai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. semoga sehat selalu kami semua masyarakat Nusantara. Turut mendoakan semoga Kiai selalu diberkahi. Amin. Dan panjang umur. Amin. Begini Kiai, ini kan belakangan ini terma ulama itu seakan-akan menjadi terdistorsi, mengalami tahrif Kiai, tahriful makna. Sebenarnya makna ulama sendiri itu apa sih Kiai? Ulama itu adalah bentuk jamak, mufradnya adalah alimun. Kemudian alimun itu siapa? Al-alimu adalah man jama'a bainal khusyati wal fikhi. Adalah orang yang memadukan antara khusyah, yakni ketakwaan yang tinggi, wal fikhi, dan kepakaran di bidang ilmu tertentu. Itu alim yang jamaknya adalah ulama. Tapi ulama secara khusus itu adalah pakar-pakar di dalam ilmu pengetahuan. Kalau di dunia barat, pakar-pakar sajian itu juga ulama Ya, subhanallah. Ini pemaknaan yang mungkin baru Kiai. Karena selama ini ulama itu kan seakan mengalami penyempitan makna ya, Kiai, hanya terbatas pada ulama-ulama yang ahli agama gitu. Jadi ada ulama falak, itu artinya ahli astronomi. Ada ulama zarrah, ahli atom ya. Ulama utibdi artinya pakar di bidang kedokteran gitu ya. Itu. Ya, ini menurut saya luar biasa ya, pemaknaan yang baru mungkin bagi kita kalangan santri, karena seakan-akan memang ulama itu hanya spesifik pada ahli agama, tapi ternyata pandangan beliau ini sungguh sangat terbuka, komprehensif sekali. Berarti kalau begitu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama sendiri itu apa Kiai maknanya? Kita tahu bahwa kata ulama ya, di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah ulama dalam konteks ilmu kealaman. Ya seperti innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kan awalnya wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Iya, betul. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama dalam ayat ini adalah ulama yang pakar dalam ilmu kealaman. Begitu. Ya. Makna khusyah sendiri di dalam ayat itu Kiai? Perlu dijelaskan bahwa tidak setiap pakar di bidang ilmu tertentu itu ulama menurut pandangan Islam. Ya. Harus memadukan antara kepakaran dan ketakwaan. Takwa saja tanpa kepakaran di bidang ilmu tertentu tidak ulama. Tidak ulama ya. Atau sebaliknya, pakar di bidang ilmu tertentu tapi tidak khusyah bukan ulama. Jadi harus syaratnya adalah memadukan antara fikih dan khusyah. Fikih yang dimaksud adalah kedalaman ilmu. Kedalaman ilmu. Tidak harus fikih dalam arti sempit yang bermakna fikih hukum-hukum Islam itu ya Kiai ya. Ya. Berarti al-ulama warasatul anbiya itu ulama dalam arti itu Kiai? Iya, dalam arti itu. Artinya harus dibedakan antara ulama dan ahli-ahli agama. Oh iya. Di mana Kiai letak perbedaan yang mendasar? Ulama itu pasti ahli agama. Kemudian ahli agama belum tentu ulama. Subhanallah. Ini satu tahdid ya, pembatasan pemaknaan ulama ini saya pikir penting juga ya untuk kita pahami agar tidak menjustifikasi bahwa setiap yang ahli agama itu ulama. Karena selama ini kan ada orang yang ahli ceramah, ahli agama, oh ini ulama. Ternyata kemudian ulama seakan menjadi terbagi dua ya dalam kajian-kajian
terminologi keislaman, ada ulamaul khair, ada ulamaul su'. Maknanya bagaimana, Kiai? Ulama, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin istilahnya adalah ulama ul akhirah dan ulama dunia kan. Ulamaul akhirah, Dan ulamaul dunia. ulama ul akhirah adalah ulama yang kedalaman ilmunya itu mengantarkan dia sendiri dan orang lain ke dalam kebahagiaan akhirat. Ulamaul dunia. Ya, ulama dunia adalah ulama yang menjadikan kedalaman ilmunya sebagai zari'ah sarana untuk mendapatkan kesenangan kebahagiaan dunia itu. Oh, begitu. Kalau begitu mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud ketika memahami ayat kunu rabbaniyin, di situ kan dikatakan ulama'u, fuqaha'u, ada juga ulama'u, hukama'u. Kira-kira itu yang dimaksud ulama'ul akhirah ya, Kiai? Ya, ulamaul akhirah ya kan. Ya. Mungkin menarik apa yang disampaikan oleh Zainuddin Al-Maribari di dalam Kifayatul Alqiyah itu. Itu salah satu pengarang Fathul Mu'in juga ya, Kiai? Ya, itu sama namanya. Oh, namanya sama. Tapi itu adalah jad daripada pengarang kitab Fathul Mu'in. Oh, iya. Terima kasih, Kiai. Terus dia mengatakan wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sitti khisalin kumala zuhdun salahun wal ibadatu ilmuhum. Artinya para imam, contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, imam-imam seperti itu memenuhi 6 hal yang sangat penting. Kriteria keulamaan Kiai ya. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud bisa dimaknai tidak terlalu obsesif mungkin ya, tidak tamak dunia gitu, tapi bukan berarti jaga jarak kan, Kiai? Iya, zuhud itu kalau di dalam kitab Azkiyah, zuhud itu adalah wazhad wadza faqdu ila qoti qalbika bil malila faqdun lahu taku aqala. Hendaklah kamu zuhud. Zuhud itu artinya hatimu tidak sama sekali tak tertarik dengan dunia. Zuhud itu tidak identik dengan miskin, ya kan? Oh, ya, betul. Mungkin menarik apa yang disampaikan oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Masyarakat menilai dan menyatakan bahwa Abdullah Ibnul Mubarak itu adalah seorang zuhud. Masyarakat mengatakan Ibnul Mubarak zahidun. Zahidun. Ibnul Mubarak adalah seorang zuhud. Ibnul Mubarak tidak tenang hatinya dibilang seperti itu. Merasa dirinya bukanlah orang zuhud. Yang dimaksud tadi ya. Ia mengatakan Az-Zahidu Umaru Ibnu Abdul Aziz. Oh. Yang zuhud itu bukan saya, tapi Umar Ibnu Abdul Aziz yang ketika itu menjadi khalifah. Menjadi penguasa. Atat dunya ragimatan fatarakaha. Dunia datang berbondong-bondong kepada Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau tak peduli dengan harta itu. Wa amma ana fa fi mazahidtu. Kalau orang seperti apa, mau zuhud dengan apa? Memang tidak punya apa-apa. Betul. Jadi yang paling enak itu menjadi orang kaya tapi zuhud. Betul. Jadi kalau saya ini kayaknya belum tentu jadi zahid, Kiai. Soalnya rumah belum punya, mobil belum punya. Nah, kalau Kiai kan mungkin bisa kan? Yang paling tidak enak itu miskin tapi tak zuhud. Betul juga, itu juga repot. Jadi semua bantuan diambil lah ya kan. Padahal tidak miskin kadang minta bantuan juga, Kiai. Karena alasan Covid nih, gitu macam-macam gitu ya. Ya, saat itu saya tahu kaya itu. Karena ketika beliau meninggal yang membagi tirkatnya itu saya. Oh, subhanallah. Tapi beliau sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Jadi pada prinsipnya berarti ulama itu orang yang punya 2 kriteria. Pertama adalah ya kompetensi keilmuan, yang kedua adalah integritas keagamaan atau ketakwaan itu sendiri. Jadi catatannya adalah setiap ulama pasti ahli agama, tapi tidak semua ahli agama
ulama. Karena ulama menggarisbawahi pentingnya dua hal, kualitas keilmuan dan ya integritas keagamaan. Barangkali itu. Terima kasih ya. Ada lagi mungkin sekali lagi itu ulama dalam terminologi keislaman ya. Terminologi keislaman. Kalau dengan pengertian yang lebih luas, orang-orang yang ahli bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang lain juga ulama. Bagian dari ulama. Ya, seperti di barat. Iya, jadi jangan membatasi terminologi ulama hanya pada ahli agama, tetapi juga semua bidang keilmuan, dan lagi-lagi itulah minallah ta'ala, itu bagian dari ulama juga. Yang terpenting adalah tafaqqaha fi kulli fannin min al-ulum. Beliau itu adalah betul-betul mendalam, kepakarannya tidak diragukan dalam setiap dimensi atau bidang keilmuan. Itu ya Kiai. Iya, betul. Terima kasih Kiai. Barakallah.